Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Umu Nova di LDS TV dalam program Ramadan, yaitu Indahnya Islam. Program ini terselenggara atas kerjasama LDS TV dengan Muslimah Cinta Islam Lampung, di mana di dalam program ini kita akan membahas mengenai seputaran Muslimah dan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wisata. Nah, wisata seperti apa sih? Karena judulnya, tema kita kali ini adalah wisata halal dan berkah. Untuk mengupas topik ini, saya tidak sendiri karena telah hadir bersama kita semua di studio seorang mubalighah. Beliau adalah Ustadzah Nurani Pasaribu. Kita sapa dulu yuk Ustadzah kita. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceria, cerah di Ramadan ini ya Ustadzah ya. Iya. Semangat ya Ustadzah. Iya, tetap insyaallah, kelihatan fresh. Iya dong. Nah Ustadzah, kali ini kan kita akan membahas mengenai wisata Ustadzah. Dengan titel di situ halal dan berkah. Iya. Saya pikir tadinya terkait halal itu hanya hukum seperti makan gitu Iya. Ustadzah dan lain-lain, tapi ternyata wisata juga ada yang halal gitu. Iya, Seperti apa sih Ustadzah wisata halal tersebut? Ya baik, Mbak Nova ya. Ya, ternyata bukan hanya makanan saja yang harus halal, tapi wisata juga harus halal agar mendapatkan berkah gitu ya. Ya. Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, mungkin kita juga harus tahu dulu apa sih wisata gitu ya, Mbak Iya. Nova ya. Wisata itu maknanya adalah rihlah gitu, jalan-jalan gitu ya. Iya. Refreshing lah ya, refreshing lah ya, tadabur alam Iya, kayak gitu tadabbur kan biasanya ya. Yang paling banyak itu ibu-ibu pengajian gitu, tadabur alam yuk, wisata yuk, untuk menghilangkan kepenatan ataupun mungkin juga untuk menambah kecintaan kita kepada Allah gitu ya, Melalui ciptaannya ya. ya melalui ciptaannya. Nah, wisata ini bisa jadi oleh luar negeri atau mancanegara, ataupun bisa terjadi juga di dalam negeri gitu ya. Dari luar negeri datang ke negeri kita untuk berwisata gitu. Nah, biasanya Mbak Nova ya, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, tempat-tempat wisata itu kan bisa memanfaatkan potensi alam Iya, yang betul indah sekali. Ya, gitu apalagi ya. Indonesia nih ya Ustazah, Oh. banyak sekali potensi alamnya ya. Iya. Baik yang memang sudah tercipta secara alami seperti danau dan yang lain, ataupun yang memang dibangun pada zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu ya Ustazah. Iya betul, bisa pantai Iya. gitu ya, bisa pegunungan, atau bisa juga air terjun, Iya, gitu kan, betul sekali, indah Ustazah. sekali ya gitu. Atau mungkin peninggalan-peninggalan Bersejarah ya, bersejarah gitu ya, ketika adanya Islam gitu ya, banyak kan ya kayak masjid-masjid Iya, betul begitu sekali, ya. betul sekali. Itu semua adalah tempat-tempat wisata, objek-objek wisata yang masyarakat sangat antusias sekali untuk mendatangi gitu ya, Mbak Ustazah. Apalagi seperti di daerah Bogor tuh ya Ustazah. Itu sampai hutan aja dibuat objek pariwisata Oh gitu. iya, betul sekali. Ini kan wisata ini sangat digemari oleh masyarakat gitu ya, apalagi di hari-hari libur ya Mbak Nova ya. Iya, betul sekali. Libur sekolah ataupun akhir tahun, atau bisa jadi habis Lebaran besok Iya. itu. Nah itu Ustazah biasanya seperti melepas kepenatan gitu ya Ustazah ya. Jadi kalau ada juga mungkin momen-momen di mana keluarga besar berkumpul Iya. kalau hari raya, jadi bisa pergi bersama gitu Ke mungkin ya, pantai Ustazah. biasanya Iya, sampai macet betul. gitu ya. Ya kalau daerah Bogor tuh ya ke puncak gitu Iya, ya. betul sekali Ustazah. Memang masyarakat sangat gemar dengan wisata, termasuk kita juga ya. Iya. Untuk tadi rihlah gitu ya, untuk refresh lagi gitu ya. Hanya memang seperti yang ditanyakan oleh Mbak Nova tadi, kenapa harus ada label halalnya halal gitu, seperti halal. makanan. Bukankah halal itu hanya dilabelkan kepada makanan gitu ya? Ternyata kan wisata juga harus halal gitu ya. Bukan hanya makanan yang halal, tapi wisata juga gitu. Kalau halal itu kan berarti lawannya haram ya. Iya, betul. Halal itu berarti dibolehkan, sementara haram itu berarti dilarang gitu. Nah, kenapa sih harus ada wisata halal gitu dan berkah gitu ya? Karena untuk menarik minat wisatawan dari mancanegara ataupun dari dalam negeri untuk berwisata gitu. Sehingga ketika mereka berwisata, mereka tidak
ketinggalan ibadahnya Iya, betul gitu ya. Lalu kemudian mencari makanan yang halal juga mudah gitu ya. Karena ada tempat-tempat wisata tertentu yang itu sulit sekali ya untuk mencari makanan Di halal. Indonesia ini ya Ustazah. Iya, betul. Padahal mayoritas Indonesia kebanyakannya itu Muslim ya Iya, Ustazah. tapi ada tempat-tempat tertentu gitu ya. Untuk mencari makanan halal aja muter-muter gitu, nggak ketemu gitu ya. Begitu juga masjid, nyari masjid untuk sholat gitu ya. Beribadah sulit. Untuk beribadah kepada Allah itu sulit gitu. Sehingga harus ada gitu ya wisata halal yang itu para wisatawan itu mudah untuk mendapatkan makanan halal, mudah untuk melaksanakan ibadahnya gitu ya. Masjid mudah didapat, sarana dan prasarana juga ada gitu, sehingga ini menjadi menarik perhatian daya tarik tersendiri gitu ya bagi wisatawan baik itu mancanegara maupun dalam negeri gitu loh Mbak Nova gitu. Karena terkait mayoritas umat orang Indonesia ini umat Islam, sementara orang Islam itu ibadahnya satu hari itu berkali-kali gitu ya Ustazah. Jadi kan nggak mungkin nih kita lagi refreshing, lagi berekreasi, tiba-tiba kita mau pulang hanya untuk sholat gitu kan. Jadi kan harus ada fasilitas tersebut begitu Ustazah. Iya. Apalagi kalau kita lihat saat ini gitu ya, keinginan umat Islam untuk kembali kepada syariatnya, termasuk nggak mau ketinggalan sholatnya, makanannya gitu ya, itu sangat tinggi gitu ya. Jadi maka dibuatlah wisata halal gitu Mbak Nova. Berarti wisata halal ini memang menyangkut pautkan kebutuhan umat sendiri, terutama umat Islam ya Ustazah ya. Iya, memang sangat dibutuhkan. Jangan sampai asik wisata katanya tadabbur alam gitu ya. Artinya kalau tadabbur alam itu kan berarti mentadaburi ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah gitu. Satu sisi mentadaburi ciptaan Allah, tapi satu sisi juga tidak melakukan beribadah, melakukan maksiat atau tidak sholat. Iya. Kalau nggak sholat kan itu berarti bermaksiat ya. Nah, makanan juga kan kalau makanan yang tidak halal kan juga bermaksiat gitu. Nah, itu makanya perlu gitu ya ada sarana dan prasarana yang itu halal, termasuk tadi wisata ya harus halal gitu loh Mbak Nova. Fasilitasnya ya Ustazah. Iya. Nah, terkait dengan fasilitas-fasilitas itu Ustazah, apakah hanya fasilitasnya saja yang disiapkan untuk menjelang pada konteks halal tadi, apakah berikut perangkat bergerak saja seperti karyawan misalkan dan lain-lainnya gitu Ustazah? Ya tentu saja ya Mbak Nova ya, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Ya namanya juga halal gitu. Ya berarti harus semuanya dong halal gitu ya. Nggak hanya makanan saja gitu, tapi juga semua yang berkaitan dengan wisata itu ya seharusnya gitu ya, seharusnya ya halal gitu. Termasuk tadi karyawannya kayak gitu ya. Jangan sampai nanti itu wisata halal tapi kok tidak tutup aurat misalnya gitu kan, itu jadi nggak sama dengan namanya gitu ya. Namanya kan halal gitu ya. Sementara di dalam kalimat halal menurut Islam itu sendiri adalah melakukan seluruh perintah-perintah yang dihalalkan dan menjauhi yang diharamkan. Iya betul. Itu global berarti Ustazah. Seluruh aspek ini sepertinya saja di dalam pariwisata itu sendiri justru kan menyangkut pautkan banyak fasilitas juga banyak pelaku. Iya. Jadi maka semuanya harus tersedia kehalalannya gitu ya. Jangan sampai kita bilang wisata halal tapi yang halal ya cuma makanan, kemudian cuma ada sarana untuk ibadah, masjid ada mukenanya, ada sajadahnya gitu, tapi yang lain-lain tidak halal gitu. Baik Ustazah, ini kan terkait fasilitas Ustazah, saya nanti akan bertanya lagi Ustazah mengenai yang lain-lainnya yang disebut halal tersebut menyangkut dengan wisata tadi. Baik Ustazah, kita break dulu sebentar. Baik Mbak Nova. Pemirsa LDS TV, dimanapun Anda berada, tetap di indahnya Islam, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah break yang satu ini.
Pemirsa LDS TV, masih bersama saya Umu Nova di program Indahnya Islam dengan tema wisata halal dan berkah. Tentu saja kita masih ditemani oleh ustazah kita, Ustazah Nurani Pasaribu. Baik ustazah, kita nyambung obrolannya yang tadi semakin mengerucut nih ke arah wisata halal tadi ustazah. Tadi kan dijelaskan oleh ustazah di segmen pertama bahwa wisata halal itu disediakan fasilitas berupa A, B, C, D dan lain-lain. Nah itu sudah terpenuhi ustazah. Sementara nanti kan ada pengunjung, ada pekerja ustazah. Nah pengunjung dan pekerja ini interaksinya yang dalam tanda kutip mengarah ke halal tadi itu seperti apa sih ustazah? Iya Mbak Nova ya, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah ya. Benar ya Mbak Nova tadi ya, bahwa kalau kita lihat tadi wisata halal itu makanannya halal, mudah didapat. Udah halal, kemudian mudah didapat kehalalannya gitu. Lalu kemudian melaksanakan ibadah juga tersedia masjid-masjid, sarananya, mukenanya dan seterusnya itu mudah. Kalaupun dia mau membaca Al-Quran juga ada tersedia gitu ya. Tapi bukan hanya itu sebetulnya gitu ya. Kalau samping tadi makanan, minuman juga ya. Minumannya juga jangan sampai minuman yang beralkohol gitu, yang artinya yang dia itu bertentangan dengan syariat. Kan dalam Islam tidak diperbolehkan tanda gitu kutip ya. halal tadi itu ya, Halal, labelnya kan halal nih wisata gitu. Kenapa harus ada minuman keras? Gitu, makanya tidak diperbolehkan adanya minuman keras gitu ya, agar tidak bertentangan dengan namanya tadi. Nah, bukan hanya itu, tentu pakaian, baik itu pengunjung maupun orang-orang yang terkait dengan wisata tersebut, ya itu harus halal juga, Mbak. Iya, betul. Karena misalnya pakaian menutup aurat gitu ya. Kalau tidak menutup aurat berarti nggak halal, nggak boleh gitu ya. Kita tahu bahwa yang namanya tutup aurat itu ya wajib, ya perintah dan kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah gitu ya. Bahwa kita tahu seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan, kan gitu. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, ketika keluar rumah seorang wanita itu dia wajib berjilbab gitu ya. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan wanitamu muslimah gitu, untuk mereka memakaikan jilbabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka gitu ya, agar mereka mudah dikenali. Nah, ini adalah perintah yang wajib bagi seorang muslimah yang tentu saja ketika dia berwisata gitu ya, mudah dikenali. Iya, ketika menutup aurat mudah dikenali, ini halal nih. Iya, ini halal. Muslim nih. Iya. Jadi ini halal nih pakaiannya kan gitu. Jadi kalau jangan sampai berwisata ke tempat wisata halal tapi pakaiannya tidak halal. Iya. Tidak syar'i kayak gitu. Begitu juga yang laki-lakinya gitu ya. Laki-laki juga kan seluruh batas aurat sampai di bawah lutut itu juga aurat. Jangan sampai ada laki-laki berwisata ke tempat wisata halal celananya segini gitu ya, di atas lutut gitu kan. Kan suka ya begitu. Bahkan perempuan juga suka begitu. Nah, kalau memang halal ya harus halal gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu maka tidak sesuai dengan namanya tadi gitu ya. Karena pakaian juga halal gitu ya. Dan seorang laki-laki haram untuk melihat aurat wanita. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, wanita juga haram untuk melihat aurat laki-laki. Nah, itu dari sisi pakaian. Belum lagi kalau kita lihat nanti dari sisi interaksi yang terjadi gitu ya. Pastilah ya mereka berinteraksi baik laki-laki maupun perempuan di tempat wisata namanya gitu ya. Di tempat antrian, tanya-tanya. Akhirnya Nah, terjadi campur baur tadi gitu. Iya, terjadi campur baur begitu misalnya. Ya, kalau dari sisi campur baur sih sebetulnya itu kan kehidupan umum ya, Mbak Nova ya. Misalnya kehidupan umum itu apa saja? Masjid, jalan-jalan, pasar gitu ya, termasuk tempat-tempat wisata sebetulnya itu kehidupan umum, yang artinya kehidupan umum itu ya tidak harus pakai izin kecuali memang beli tiket sih gitu ya biasanya gitu ya. Tapi dari sisi interaksi antara laki-laki dan perempuan itu ya harus dijaga, harus halal gitu. Jangan sampai nanti terjadi di sana justru interaksinya tidak halal antara laki-laki dan perempuan terjadi di tempat-tempat wisata ya Ustazah. Bisa jadi muda-mudi begitu yang masih jomblo gitu ya, atau bisa jomblo jadi tersinggung nih Ustaz. Kan membicara wisata halal gitu ya. Betul sekali Ustaz. Bisa jadi juga bahkan menginap di hotel gitu ya, ternyata
begitu dilihat mereka bukan suami istri yang sah gitu. Nah, ini harus dijamin gitu ya. Harus dipastikan apakah gitu ya yang menginap di hotel wisata halal tersebut apakah suami istri. Setidaknya bawa buku nikah gitu kan bisa sih gitu betul ya. sekali. Karena kita juga ada beberapa label hotel syariat gitu Ya, kan ya Ustazah. oh. Itu ada beberapa hotel yang tulisannya Hotel hotel syariat. Berarti kan menerapkan hukum-hukum syar'i ya. Harusnya Ustazah. gitu ya, semestinya Harusnya. gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga gitu ya. Ada orang-orang yang menginap di situ di hotel itu yang itu mungkin di wisatanya itu ya, tempat wisata itu ya justru yang menginap itu bukan suami istri. Nah, ini mungkin ini bisa lah, saya pikir ini bisa dipastikan apakah yang menginap di hotel itu suami istri gitu. Nah, dan juga jangan sampai di hotel itu gitu ada minuman-minuman alkohol Homer gitu ya. ya kalau bahasa Al-Quran Homer ya, gitu Ustazah. ya. Atau mungkin biasanya ada tuh satu ruangan untuk tempat bernyanyi-nyanyi misalnya gitu ya, karaoke musik. Ustazah namanya. Karaokean gitu Ya. ya. Yang itu syair-syairnya itu yang bisa menimbulkan syahwat. memancing gitu ya, memancing syahwat gitu. Nah, tentu saja ini juga harus diperhatikan oleh para pemilik wisata gitu ya. Iya. Nah, lalu kemudian makanan tentu saja di dalam hotel itu juga minuman-minuman beralkohol. Jangan sampai juga terjadi di sana ada perjudian seperti itu Mbak Nova. Lalu kemudian ada terjadi transaksi-transaksi yang justru itu bertentangan dengan syariat itu sendiri. Karena kalau memang dia wisata halal ya harus dipastikan semuanya halal gitu ya. Baik juga nanti itu sarana dan prasarana transportasi yang itu memungkinkan para pengunjung itu bisa bermaksiat gitu. Nah, ini harus dipastikan oleh para wisatawan dan para pemilik wisata tersebut. Begitulah Mbak Nova. Berarti pemilik wisata tersebut sudah siap memperkerjakan orang yang memang sudah sesuai syariat seperti pengunjung yang tadi dibicarakan oleh Ustazah tadi. Iya. Baik Ustazah nih, kita semakin obrolan kita nih semakin seru Ustazah. Tapi mohon maaf kita break lagi ya Ustazah. Iya, boleh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tetap di depan layar televisi Anda karena kami akan kembali setelah break yang satu ini. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, masih tetap bersama saya Umu Nova di program Ramadan kita Indahnya Islam dengan tema wisata halal dan berkah, masih dengan Ustazah Nurani Pasaribu. Ustazah, tadi kan kita sudah membahas mengenai wisata halal, fasilitas sudah kita bahas. Kemudian para pendatang sudah kita bahas, turisnya nih Ustazah. Kemudian para pekerja juga sudah dibahas semua tadi Ustazah. Terus sekarang saya mau tanya Ustazah, sudah adakah tempatnya yang menyediakan wisata halal tersebut? Ya, baik Mbak Nova, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Kalau tempatnya Mbak Nova, wisata halalnya mah sudah banyak. Dengan maksud agar wisatawan yang datang ke sana itu dia
terfasilitasi gitu ya, mendapatkan fasilitas sehingga dia bisa melaksanakan tadi kehalalan-kehalalan, mulai dari tadi mendapatkan makanan, minuman, pakaian, lalu kemudian tidak ada di sana diskotik, tidak ada di sana judi, tidak ada di sana minuman-minuman keras gitu, tidak ada selingkuhan. Kan tadi begitu yang kita bahas. Persoalannya apakah sudah ada yang seperti itu sekarang ini, ya kan gitu. Ya, kalau dari si tempatnya mau wisata halalnya sudah disiapkan Mbak Nova, pemirsa Fasilitasnya LSTV. sudah disiapkan. Sudah, masalahnya pengunjung wisatawannya gitu ya. Pendatang tadi Pendatangnya yang dikatakan gitu. turis-turisnya. Orang-orang yang maupun berwisata. mancanegara gitu. Orang-orang yang berwisata itu masih saja ada yang melanggar gitu. Ya namanya juga manusia gitu kan ya. Masih saja ada yang melanggar. Apa misalnya yang dia langgar? Dia datang ke sana, harusnya kan dia melakukan kehalalan tuh. Dia datang ke sana justru pakai celana yang segini, misalnya ke pantai tuh. Dia pakai baju yang segini, pakai tangan baju yang segini, Menimbulkan syahwat. justru itu memunculkan kan naluri seksnya laki-laki gitu. Kemudian ada yang bawa homer mungkin ya. Atau dia bawa minuman di sana, dia pesta-pesta begitu. Tadi kan yang namanya wisata itu ada di pantai, ada di mana, melakukan free sex dan lain-lain. Nah, ya justru kan kayak gitu. Berarti kan bukan tempatnya lagi, bukan fasilitasnya lagi ya. Ya tempatnya mah disiapkan halal sih sebetulnya gitu, tapi pelaksananya apa? Pengunjungnya gitu ya. Subjeknya justru bukan objek wisatanya, tetapi subjeknya, pelakunya, personalnya sendiri ya Ustazah. Betul. Orangnya yang datang ke sana itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kan kalau halal berkaitan dengan syariat ya gitu. Justru dia datang ke sana itu melakukan pelanggaran terhadap syariat. Apa misalnya? Misalnya tadi wisata halal, di sana ada hotel. Lah dia datang ke sana bawa selingkuhan. Itu kan dia melanggar. Tempatnya udah disediakan sebetulnya gitu loh. Lalu kemudian di sana tidak boleh berpacaran, malah dia datang bawa pacarnya ke sana. Berarti kan orangnya gitu ya. Maka wisata halal tempatnya gitu ada, tapi pelaku-pelakunya turisnya wisatawannya gitu ya. Wisatawannya yang dia melakukan ketidakhalalan. Kembali lagi kepada kesadaran secara personal gitu ya, untuk menciptakan gimana sih wisata halal ini biar dinikmatinya halal juga, sehingga keberkahan itu menghampiri bukan hanya pada tempat wisatanya tetapi juga kepada kita pendatang-pendatangnya. Iya betul, sebagai seorang, makanya tadi kan wisata halal itu diperuntukkan kepada muslim ya. Kalau berbicara halal kepada muslim, diperuntukkan kepada muslim. Seharusnya si pelakunya ini dia harus punya kesadaran dong gitu ya. Bagaimana dia harus terikat dengan syariat. Bagaimana dia harus melakukan kehalalan-kehalalan. Melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Jangan sampai dia justru melanggar gitu. Walaupun tadi udah disiapin gitu tempat wisatanya halal, tapi si oknumnya gitu ya melakukan pelanggaran. Ya ada saja yang begitu memang, yang dia tidak, mungkin dia kurang punya keyakinan kepada Allah sehingga nanti dia akan takutnya sedikit. Rasa takut kepada Allahnya itu sedikit. Jadi gitu. semakin bertimpa misalkan dosanya, yang perempuan misalkan menggunakan bikini, keluar nafsu seksnya laki-laki, terjadilah perbuatan asusila. Nah, itulah yang maksudnya menjadikan wisata-wisata itu sendiri menjadi jelek gitu ya Ustazah ya, di mata pengunjung gitu mungkin. Namanya tempatnya mah udah bagus, tapi orangnya ya gitu ya. Seharusnya kan orangnya dijaga, objek wisata yang disiapkan, wisata halal yang sudah difasilitasi oleh pemerintah ataupun oleh perorangan gitu ya Ustazah. Iya, jadi pelakunya juga punya kesadaran untuk melakukan yang baik gitulah, untuk melakukan kehalalan gitu. Sehingga akan mendapatkan berkah. Tadi kan wisata halal dan berkah, sehingga mendapatkan keberkahan sebagaimana yang Allah firmankan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah gitu ya, termasuk tadi wisata halal, pengunjungnya juga melakukan perintah Allah sesuai syariat, maka Allah akan menurunkan rahmatnya baik dari langit maupun dari bumi, kan gitu. Nah, kalau dia melanggar gitu ya, maka yang ada apa? Yang ada juga nanti bukan keberkahan yang didapat, justru banyak kita lihat secara gitu, personal dan tentunya juga merugikan masyarakat umum justru ya. Juga ya, kerusakan umum masyarakat ya terjadi, bukan hanya dia sendiri. Misalnya ketika dia yang di sekelilingnya. Betul, ketika dia tutup aurat segini bajunya misalnya, bukan hanya dia sendiri yang melanggar itu, tapi juga akan berimbas
berimbas yang melihat, jadi muncul hawa nafsunya kan begitu. Nah, seharusnya dia juga harus menjaga ketika itu sudah disiapkan semua fasilitas-fasilitas itu, dia juga harus melakukannya dong. Harusnya kan seperti itu. Sehingga keberkahan dari langit dan bumi akan kita dapatkan bersama, kan begitu Mbak Nova. Nah, Ustazah, setelah kita tadi selesai nih Ustazah dari perbincangan kita di awal-awal sampai saat ini, saya rasa semuanya sudah mulai clear gitu ya. Terus saya sendiri mau bertanya Ustazah secara personal, mungkin mewakili pemirsa di rumah, tujuan dari wisata halal ini itu apa sih Ustazah sebenarnya? Dalam pandangan Islam tentu saja ada tujuan dari wisata gitu. Apa sih tujuan dari wisata itu? Yang pertama adalah mengokohkan keimanan orang yang berwisata ke tempat tersebut. Misalnya, ketika dia berwisata ke pantai gitu ya, dibuat sedemikian rupa, akan kelihatan keindahan panorama alam yang Allah ciptakan gitu. Ataupun ketika dia berwisata ke pegunungan, ataupun ke air terjun, ataupun ke tempat-tempat yang memang dibuat wisata mengagumi ciptaan Allah. Iya. Ya Ustazah, ya, jadi timbul rasa bersyukur gitu ya. Betul. Ketika dia mengagumi ciptaan Allah sehingga dia bersyukur kepada Allah, Masya Allah, alangkah indahnya ciptaan Allah ini. Lalu apalagi alasan saya untuk saya tidak melakukan kehalalan, termasuk di dalam wisata ini, tempatnya, fasilitasnya sudah disediakan oleh Allah gitu ya, berupa keindahan panorama alam gitu, lalu kemudian dipercantik lagi oleh orang-orang yang lalu kemudian datang ke sana, seharusnya dia melakukan kehalalan, tidak melanggar, kan kayak gitu. Itu satu, memperkuat keimanan, mengokohkan keimanan dia kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah iman kokoh, maka dia akan melakukan ketaatan. Kalau dia datang pun ke wisata halal, dia nggak berani gitu ya melakukan atau menjadi penyebab orang melakukan gitu ya. Dia akan berusaha untuk senantiasa terikat dengan perintah Hukum Allah, syarat. termasuk ketika dia dalam berwisata gitu. Tadi kalau misalnya waktu sholat, dia sholat, makanan yang diperintahkan dia makan yang halal, lalu kemudian dilarang untuk homer dia tinggalkan, dilarang untuk selingkuhan dia tinggalkan, dilarang untuk judi dia tinggalkan. Ini bisa jadi karena dia melihat panorama ciptaan Allah yang begitu indah. Sehingga termotivasi bagi dirinya untuk lebih mendekatkan diri lagi pada Allah, kan gitu. Itu yang lalu kemudian apa sih gitu tujuannya? Yang kedua adalah sarana dakwah. Kalau misalkan ini sudah indah gitu, wisatanya disiapkan halal, pengunjungnya datang ke sana melakukan kehalalan, kan kelihatan indahnya Islam. Jadi sejahtera, barokah itu kan didapatkan semuanya, semua pihak, baik itu pengelolanya maupun orang yang berkunjung ke sana akan mendapatkan keberkahan. Nah, itulah indahnya Islam. Nah, itu menjadi sarana dakwah. Masya Allah. Atau misalnya ketika datang ke peninggalan-peninggalan sejarah dulu, situs-situs akan diingat kembali, oh Masya Allah begini ya peninggalan-peninggalan masa dahulu. Alangkah indahnya kan gitu. Itu semua akan lebih mendekatkan si pengunjung itu kepada Allah, baik pun yang pengelolanya juga akan juga lebih mendekatkan diri juga kepada Allah, membuat mereka semua pihak gitu ya akan lebih dekat lagi kepada Allah. Inilah tujuan wisata halal tadi gitu loh Mbak Nova. Ustazah, kita sudah ada di segmen terakhir dan waktu kita sudah hampir habis Ustazah. Bagaimana Ustazah, saya mau minta saran untuk pemirsa semua di rumah, kalau kita terkait dengan wisata halal ini, apa sih Ustazah ketika nanti difasilitasi wisata halal, itu apa saja yang bisa ditarik benang merahnya sebagai closing statement kita untuk hari ini? Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah gitu ya, alhamdulillah begitulah Islam itu begitu sempurna gitu ya, mengatur seluruh aspek kehidupan kita agar kita mendapat keberkahan di langit maupun di bumi gitu ya, termasuk juga tadi dalam berwisata. Sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, alhamdulillah kita sudah diberikan fasilitas-fasilitas wisata halal gitu ya, yang tujuannya tadi agar mendapatkan keberkahan. Maka mari melalui pertemuan kita ini, mari kita saling menyadari akan keimanan kita kepada Allah, bahwa seluruh apapun yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Termasuk ketika kita berwisata, sudah difasilitasi wisatanya halal, lalu kemudian kita sebagai pengunjung yang datang ke wisata harus melakukan juga kehalalan-kehalalan, saling mendukunglah, saling punya kesadaran akan hubungan dia kepada Allah. Begitu Mbak Nova. Terima kasih banyak Ustazah Nurani Pasaribu. Sepertinya apa yang
sampaikan semuanya jadi materi yang baik untuk didengar. Ya. Makasih banyak atas kesempatannya kali ini Ustazah sudah Ya. membersamai kami di LDS TV. Sama-sama Mbak Nova. Pemirsa LDS TV, telah berakhir perbincangan kita dengan Ustazah Nurani Pasaribu. Anda tetap bisa menyaksikan program Indahnya Islam di jam dan channel yang sama. Akhir kata, saya Umu Nova dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.